Ah, Selanjutnya kami persilahkan kepada penguji pertama, kepada Bapak Dr. Ahmad Nizar Rangkuti, kami persilahkan. Terima kasih Pak Hasan, kepada Pak Anwar Effendi Harahap. Ya, kita mulai Pak ya. Ya Pak, siapa? Baik ya. Kita ini komprehensif melihat sejauh mana pengetahuan mahasiswa terhadap materi yang sudah dikaji ya. Ada beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama, bagaimana Bapak membuat ataupun merancang tujuan pembelajaran? Jadi Tujuan capaian pembelajaran. pembelajaran ada, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran. Coba bagaimana keterkaitan dari itu Pak? Bagaimana cara merancang itulah kira-kira? Silakan. Kalau cara membuat tujuan pembelajaran Pak, itu saya rasa mungkin itu tidak terlepas daripada langkah-langkah. Yang mana kalau kita melihat langkah-langkah dalam membuat tujuan pembelajaran itu, tentu kita harus melihat dulu CP, capaian pembelajaran Pak. Kalau kita sudah membuat suatu capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran, maka kita harus merancang kembali yang disebut dengan TP tadi, tujuan pembelajaran. Tujuannya adalah supaya tidak ada ketidaksinkronan atau sambungan daripada hal yang kita buat pertama tadi, capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Jadi Baik, saya rasa Pak, kalau membuat TP itu harus diawali dengan CP dulu Pak, capaian pembelajaran Pak. betul. Ya, oke. Kalau ATP? Ya, Pak. Kalau masalah TP Pak, itu saya rasa mungkin kita harus melihat eh, ATP kan adalah alur tujuan pembelajaran. Jadi saya rasa Pak, CP, TP, baru kita merujuk kepada ATP Pak. Jadi ATP itu adalah suatu rancangan yang kita awali daripada CP dan TP Pak. Intinya ATP itu bisa tersusun dengan baik dan benar jika kita sudah mulai dari TP dan TP itu kita mulai dari CP Pak. Boleh Bapak kasih contoh ke saya dulu. Misalnya CP-nya ini, TP-nya ini, ATP-nya ini. Coba secara ringkas saja Pak. Contoh CP adalah contoh ke CP itu kita buat di situ adalah itu bagaimana harapan kita terhadap siswa di dalam memahami suatu materi. Contoh yang semalam kita buat mengenai khulafaur rasyidin. Maka ketika itu setelah kita selesai CP, kita masuk TP, tujuannya apa yang bisa diambil oleh seorang anak atau siswa dapat mengambil pelajaran daripada khulafaur rasyidin. Lalu ATP-nya itu adalah tujuan kita itu menjelaskan bahwa siswa telah mampu pertama memahami dan menganalisa daripada materi yang kita sebutkan atau kita ya terapkan seperti khulafaur rasyidin tadi itu Pak. Intinya di puncaknya itu adalah di ATP itu siswa itu sudah diharapkan bisa memahami, menganalisa daripada materi yang kita sampaikan. Intinya Pak, kesinkronannya tetap pada ATP puncaknya Pak. ATP itu kita melihat siswa itu sudah bisa mengacu dalam artian memahami dan menganalisa daripada materi yang kita sampaikan. Itu menurut saya Maksud Pak. saya, Pak Anwar, Ya letak Pak. berarti berbeda TP dengan ATP gitu Pak ya? Atau sama dia? Kalau saya Pak itu beda Pak. ATP itu setelah TP itu baru ATP Pak. Maksud saya, ya, bukannya sama dia itu, TP dengan ATP. Cuman ada perbedaannya sedikit. Itu yang saya maksudkan. Kalau dikatakan persamaannya Pak ada. Sama-sama siswa itu dilibatkan untuk bisa memahami. Tetapi kalau ATP itu cakupannya lebih luas Pak. Dalam artian siswa itu sudah lebih dilibatkan lebih luas dari pemahaman materi tersebut
Jadi kalau ditanya persamaannya ada, sama-sama siswa dilibatkan untuk menguasai materi yang kita sampaikan. Tetapi ketika di ATP itu siswa lebih dominan Pak, mereka itu diberikan penugasan dalam artian ya melihat hasil daripada tujuan pembelajaran kita itu tercapai tidaknya itu kita bisa lihat di ATP-nya Pak. Jadi kalau maksud saya begini, satu sekolah dengan sekolah lain bisa saja TP-nya sama, tetapi di posisi ATP mereka berbeda. Kalau ATP itu kan alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi alur tujuan tersebut bisa jadi ya mana yang lebih awal dipelajari, ya kan? Misalnya 7.1, 7.2, 7.3 itu misalnya di TP. Kemudian di ATP bagaimana? Kan bisa saja dia 7.3 duluan. Gitu ya? Gimana itu? Bisa Pak. Ya Pak. Selanjutnya Pak, saya memahami ATP itu kan merupakan suatu alat bantu untuk siswa di dalam capai target pada CP Pak. Itu menurut saya Pak. Jadi si ATP itu adalah alat bantu kepada siswa di dalam memahami CP secara bertahap. Jadi TP itu akan nampak pembuktiannya apakah anak sudah bisa menguasainya ketika kita lihat di ATP-nya. Dalam artian kan ATP itu kan Pak alat bantu kepada siswa untuk bisa memahami TP Pak. Menurut saya Pak gitu Pak. Oke, baik. Oke ya. Saya Ya, Pak. masuk ke asesmen. Asesmen ada istilah asesmen awal, ada formatif, ada sumatif. Coba dulu di mana letak perbedaannya itu, Pak? Baik Pak. Asesmen itu kan adalah suatu proses pengambilan data Pak. Data yang diperlukan untuk melihat tingkat kemampuan yang telah dicapai oleh siswa terhadap apa yang kita terangkan atau apa yang kita telah ajarkan. Jadi untuk melihat asesmen itu tentu ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Jadi untuk melihat itu, seperti tadi saya sampaikan, asesmen itu adalah suatu proses pengumpulan data yang kita dapatkan untuk melihat sejauh mana tingkat eh, peningkatan yang kita dapatkan atau yang kita lihat dari siswa tersebut di dalam memang suatu materi. Maka asesmen itu butuh pengukuran atau pembuktian apakah benar anak itu sudah bisa menguasai atau tidaknya. Tentu kita buat suatu alat bantu untuk asesmen itu sendiri, yaitu melalui uh, asesmen atau pendataan lewat tes-tes lain seperti sumatif atau formatif, Pak. Jadi asesmen Ya, itu bisa kita isi. yang saya maksud tadi di mana letak perbedaan dari ketiga asesmen itu? Asesmen awal, asesmen formatif, asesmen sumatif. Ini asesmen yang selalu hadir pada kurikulum Merdeka ya. Di mana letak perbedaannya itu? Silakan, Pak. Kalau ya, Pak. Kalau asesmen awal itu, Pak, jelas itu sesuatu yang sudah kita rancang dari awal untuk melihat sejauh mana tadi kemampuan siswa kita. Maka setelah kita buat pendataan atau suatu perencanaan, maka kita akan butuh bantuan yang disebut dengan asesmen formatif. Sementara asesmen Sebentar, formatif itu sebentar. adalah ya, Kalau di asesmen awal itu yang mau diukur itu kemampuan juga ya, Pak ya? iya Pak. Oh, Tapi tetapi kemampuan kan, itu Pak kita belum bisa, ya Pak. tetapi bukannya dia untuk melihat pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, kan waktu Bapak tugas LK kemarin itu kan ada diagnostik, asesmen diagnostik, ya kan? Ada mengukur minat, ada melihat latar belakang orang tua. Itu kan Iya Pak. tidak terkait dengan kemampuan ataupun hasil belajar. Dan itu kan bagian dari asesmen awal, kan begitu.
Iya Pak, tapi semalam waktu Bapak jelas itu, asesmen awal itu juga bisa berpengaruh terhadap skill ataupun kemampuan anak Pak. Contoh keluarga juga ternyata bisa menjadi eh, pengaruh terhadap prestasi anak Pak. Itu Bang, semalam saya pahami Pak. Maaf Pak kalau salah Pak. Oke. Ya. Ya, kalau formatif sumatif di mana letak bedanya? Kalau formatif Pak itu suatu uji kemampuan dari seorang pendidik kepada anak didik itu di awal Pak, atau dalam artian bisa di akhir tapi dalam bentuk contoh ya ujian ulangan harian Pak contohnya. Sementara kalau sumatif itu di akhir daripada pembelajaran contoh yaitu mungkin bisa UTS atau ujian semester Pak. Itu bedanya Pak menurut saya Pak formatif dan sumatif. Baik, baik ya. Bapak guru ya, praktisi. Jadi kalau di kurikulum Merdeka, Ya, Pak. apakah nilai formatif itu dimasukkan ke nilai rapot? Kalau di kurikulum Merdeka Pak tidak Pak. Formatif Pak tidak Pak. Jadi yang masuk itu apa Pak? Pak Anwar? Sumatif Pak. Sumatif Pak. Sumatif itu pun yang kita ambil sumatif itu yang kalau dibilang membuat contoh itu ujian akhir semester Pak. Iya, begitu ya? Iya Pak, kalau kami fasilnya. Sumatif itu harian paling iya ke pengetahuan keterampilan Pak, tidak pengetahuan tidak nilai pengetahuan tapi nilai keterampilan maksudnya Pak. Jadi sumatif itu Bapak maknai ujian akhir semester. Contoh yang Bukannya antaranya. ujian di setiap akhir CP ya. Gimana itu Pak? Sebenarnya bisa juga Pak, tapi kami memang bisa juga Pak di RCP bisa juga Pak sumatif itu. Tapi ya kalau dikatakan lebih cepat munculnya formatif ketimbang sumatif Pak. Kalau formatif itu menurut hemat saya itu bisa dilakukan sebelum pembelajaran atau di pas habis pembelajaran atau satu topik yang kita ajarkan Pak. Contoh kalau Pak Presiden tentang Abu Bakar, maka pertemuan pertama ini kita tentang Abu Bakar dulu, maka kita bisa langsung adakan formatif kepada anak-anak untuk melihat sejauh mana pengetahuan atau pemahaman mereka. Tapi kalau untuk sumatif itu mungkin setelah kita selesai menjelaskan Khulafaur Rasyidin yang mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu Pak. Jadi sumatif itu tidak selalu di akhir semester ya. Iya Itu Pak, bisa di maksudnya awal Pak. Pak. Iya Pak, Bisa bisa di pertengahan juga. bisa Pak. Oke ya. Baik. Satu lagi ya. Saya masuk ke PTK ini. Penelitian tindakan kelas. Coba dulu Bapak sampaikan eh, ada 4 tahapan PTK ya. Ada 4 tahapan PTK. Coba Bapak jelaskan dulu secara ringkas saja yang empat itu. Mengidentifikasi masalah, terus eh, menganalisa masalah, merumuskan hipotesis, melaksanakan, membuat perencanaan, lalu melaksanakan. Yang pertama tadi mengidentifikasi masalah, lalu menganalisa masalah, terus merumuskan masalah, lalu membuat perencanaan, lalu melaksanakan. Gitu Itu ya. Pak setahu saya Pak. Eh, Iya Pak. Oke lah kalau gitu Pak. Oke ya, tetapi coba nanti dilihat lagi ya. Nah, di proposal Iya Pak. kemarin kan sudah nampak di situ tuh yang 4 tahapan itu ya. Tapi bukan Iya Pak. yang Bapak sampaikan itu, mungkin bisa dikaji lagi nanti Pak ya. Oke, baik. Saya kira itu dari saya. Nah, dilanjutkan mungkin Pak Ustadz Pak Suprin Effendi. Terima Terima kasih. kasih. Ya, lanjut Pak. Ya, lanjut ya Pak Hasan ya. Pak siapa tadi namanya tuh? Pak Pak, Effendi Araha Pak. Pak Anwar ya. Iya Pak. Pak Anwar ngajar di mana Pak? Man 1 Padang Sidimpuan Pak. Oh, Man 1 ya. Iya, iya, iya. Pernah kenal Pak. Iya, iya, iya. Untuk bidang saya Pak Anwar, Iya Pak.
dua ya. Yang pertama tentang BTQ dan yang kedua itu moderasi beragama. Iya, Pak. Sudah ada persiapan ya, insya Allah ya. Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Karena Bapak ngajar SKI, sepertinya surah ini cukup sering Bapak ajarkan ini. Ayat yang pertama, Nabi terima wahyu lah. Itu bisa Bapak baca dulu tanpa melihat Al-Quran. Baik, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن Siap. إلى Itu ayat yang surah wahyu pertama itu sampai ayat berapa itu? 1 sampai 5, Pak. Malam yaklam, Pak. Sampai 5. Tadi menikmati bacaan ya. Iya. Iya. Siap. Allamal insana Malam yaklam. Allamal insana ma lam ya'lam. Oke. Di situ tadi ada beberapa qalqalah Pak Anwar ya. Iya, Pak. Itu masuk qalqalah apa itu ya? Yang malam yaklam, Pak. Malam ya'lam itu ada qalqalah di situ ya? Enggak, Pak. Enggak ada, Pak. Iqra yang ada, Pak. Ya, di surah yang Bapak baca tadi itu ada qalqalah ya. Iya, Pak. Dia masuk qalqalah apa itu jenisnya? Qalqalah halqi, Pak. Qalqalah halki. Iya, Pak. Kalau nggak Qalqalah. salah, Pak. Iya ya, tapi kayaknya salah itu. Bukan kalau nggak salah ya. Mohon mohon Pak. Qalqalah. Ada qalqalah sugro, ada kubro ya. Oh iya, Pak. Iqra. Qalqalah kubra, Pak. Qalqalah kubro ya. Iya, Pak. Ikro itu qalqalah kubro. Oh ya. Qalqalah kubra itu, Pak, qalqalah yang benar-benar mati. Kalau qalqalah sugro itu qalqalah yang memang hidup tapi dimatikan ya, Pak. Qalqalah sugro, Pak. Iqra, Pak. Tapi kalau Karena Iqra yang itu, Pak, saya rasa itu qalqalah kubra, Pak. Karena tanda ikro mati. itu qalqalah Kubra, kubro. Pak. Iya, Pak. Kubro. Iya, Pak. Kalau sugro itu contohnya apa? Qalqalah sugro itu bisa dia, Pak, dibaca di akhir kata. Iya. Dikarenakan karena dia itu tidak berbaris sukun tapi baris mati, tapi karena dia berada di ujung ayat maka kita matikan cara membacanya. Contoh, Qul huwallahu ahad. Ahadun tulisannya, Pak. Ahada itu berarti qalqalah kubro itu ya, sugro ya. Iya, Pak. Menurut saya, Pak. Iya. Oke lah. Tapi Pak Anwar itu keliru ya, terbalik itu. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Terbalik gitu. Iyalah. Coba Pak Anwar dulu tulis allamal insana ma lam ya'lam. Coba Pak Anwar tulis di apa dulu. Bisa Pak Anwar diarahkan kameranya ke lembaran yang Pak Anwar tulis. Ini, Pak. Saya tulis gini. Bisa pakai meja, Pak. Boleh. Soalnya laptopnya, Pak, mejanya kecil nggak muat, Pak, gitu soalnya, Pak. Kalau pakai spidol nggak usah pakai meja, aman itu. Oh, iya, Pak. Ya. Pakai alas, Pak, ya. Supaya nggak rusak, Pak. Silakan. Allamal insana ma lam ya'lam, kan, Pak? Ya, Allamal insana ma lam ya'lam.
Nggak kelihatan Pak Anwar. Ini Pak. Aduh, mana nggak jelas. Gimana caranya? Nggak tahu Pak, kenapa nggak bisa nampak Pak? Pak Anwar tuh nggak kelihatan itu. Ketika saya turunkan ke bawah tulisan saya Pak, saya nampak. Tapi ketika saya tampilkan yang saya tulis Pak, ini hilang dia Pak. Ini, Pak. Oh, coba matikan dulu lampu di kamar itu biar gelap. Jangan terlalu gelap pula. Nanti nggak kelihatan pula kan. Iya Pak. Oh, coba agak jauh, bisa nggak? Oke. Nggak kelihatan. Nggak tahu Pak. Depan badan Pak apa dibuat Pak Anwar? Oh, Pas di di depan depan ya? badan. Iya, Oke. tapi agak berdiri Bapak. Coba. Oh, tetap nggak kelihatan. Nggak nampak ya. Kenapa Ini adalah Pak Anwar. Iya Pak. Tolong difotokan, kirim ke Pak Hasan ya. Apakah saya diizinkan Pak megang HP Pak? Saya fotokan. Oh enggak, nanti setelah selesai. Oke siap Pak, insya Allah Pak. Iya. Nanti difotokan. Oke, Betul kita Pak. lanjut ya. Iya Pak. Pak Hasan, ini kita ke moderasi beragama. Di Man 1 itu jurusan IPA ada ya? Sekarang Mia namanya Pak. Mia Pak. Tapi Apa Mia namanya? Pak. Mia Kimia. Pak. Iya Pak. Mia. Mia. Iya Apa Pak. Mia itu? Masalah jurusan Mia itu adalah jurusan madrasah ilmu pengetahuan Pak. IPA juga Pak, tapi sekarang sudah diganti Mia. Mia Pak. Ilmu Oke, pengetahuan juga Pak Pak. Hasan. Kalau misalnya Pak Hasan dikasih kebijakan di Man 1 punya wewenang, ada yang mendaftar non-muslim ke madrasah aliyah negeri 1 ke jurusan Mia. Non-muslim loh. Iya Pak. Gimana kira-kira Pak Anwar? Yang pertama Pak, yang pertama saya akan berkata, kalau saya pribadi saya tidak akan terima. Yang pertama alasan saya karena memang peraturan dari Menteri Agama, lalu Kakanwil, Departemen Agama, karena madrasah Kalaman itu kan madrasah Pak, bukan sekolah Pak, madrasah dia Pak. Jadi madrasah itu, setahu saya, peraturan yang kami pernah baca itu tidak bisa menerima baik guru atau siswa yang beda akidah dengan kita Pak. Madrasah beda dengan tingkat perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi ketika sudah jadi UIN itu boleh, tapi ketika setaraf dengan IAIN atau STAIN itu belum saya dapatkan Pak. Jadi madrasah nggak ada Pak, nggak diterima. Oke. Berarti sebenarnya Bapak itu tidak menerima karena peraturan pusat. Atau karena memang diri Bapak sendiri yang alergi dengan... Kalau saya pribadi Pak, saya tidak akan menerima Pak. Seandainya tidak ada payung hukum yang melarang. Iya. Misalnya, iya. Ini kan Bapak stakeholder lah misalnya di Man 1. Oke Pak. Ya. Kanwil, Kemenak sama pusat tidak melarang. Pokoknya diberikan kebebasan ke pimpinan sekolah masing-masing atau madrasah masing-masing. Ada yang daftar ke Mia ini, non-muslim. Oh, iya Pak. Gimana pendapat Pak Anwar? Kalau seperti itu Pak, ya paling ya saya pertama akan menerima. Tapi walaupun demikian walaupun saya tetap diterima, itu saya pribadi Pak akan menjadi pantauan saya pribadi Pak. Si anak itu kan saya pantau terus, jangan sampai ada anak didik kita yang terkontaminasi dengan ajaran mereka yang buat anak kita tidak begitu lagi apa ke agama kita. Intinya ya, kita terima aja Pak, tapi saya akan terus memantau anak tersebut Pak. Apakah memantau ini sebenarnya bagian dari tidak menerima ya? Secara halus. Bukankah itu bertentangan dengan yang digaungkan oleh Menteri Agama kita untuk bersifat moderat? Iya Pak. Ya gimana kira-kira? Soalnya gini Pak, pantauan yang saya maksud itu ya memang ada sedikit Pak sifat
saya menolak anak tersebut, tapi karena apalah daya kita, Pak, ternyata pemerintah melegalkan, artinya tidak ada payung hukum yang melarangnya.